Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari enam memilih ahli falsafah Al-Kindi. Grup 6 terdiri daripada 6 orang. Iman Daniel, Muhammad Saiful Anwar, Zikri Zamri, Farhan Hakimi dan Aidil Zahari. Alright, biografi Al-Kindi. Nama aslinya Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Ibnu Al-Shabah Ibnu Imran Ibnu Muhammad Ibnu Al-Aish Ibnu Qais Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah sekitar 180 Hijrah, 185 Hijrah bersamaan 801 Masihi. Tidak ada kepastian tentang tanggal kelahiran, kematian dan siapa saja yang pernah menjadi gurunya. Kecerdasan Al-Kindi termasuk dalam golongan doktor dalam buku Tabaqat Al-Atiba karya Ibnu Juljul, menjelaskan dan menyingkap berbagai permasalahan yang sulit difahami. Beliau menguasai ilmu yang berkembang pada waktu itu seperti kedoktoran, filsafat, semantik, geometri, aljabar, ilmu falak, astronomi dan muzik. Karya-karya Al-Kindi lebih dari 270 buku. Antara yang lain, Kitab Al-Kindi ila Al-Mujtahim Billah Nam Al-Falsafah Al-Ula. Kitab ini bersifatkan tentang filsafat pertama. Kitab yang kedua, Kitab Al-Falsafah Al-Dakhilat wa Al-Masail Al-Mantiqiyah wa Al-Muqtashah wal Mawafaq At-Tabiyah yang bersifat tentang filsafat yang diperkenalkan dan masalah-masalah logika dan muskil dan serta metafisika. Kitab yang seterusnya ialah kitab fi annahu la tanalu al-falsafah illa bil ilm al-riyadiyah, tentang filsafat tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu pengetahuan dan matematika. Kitab yang seterusnya kitab fi Kashf Aritatalis fi al-Makulat yang berceritakan tentang maksud-maksud Aristoteles dalam kategori-kategorinya. Yang terakhir kitab fi Ma'iyah al-Ilmi wa Aqsamihi yang bersifatkan tentang sifat ilmu pengetahuan dan klasifikasinya. Seterusnya berkaitan dengan pemikiran Al-Kindi. Filsafat dan agama, metafizik, keabadian, psikologi iaitu jiwa dan akal, dan juga moral, ilmu pengetahuan, tidur dan mimpi, psikoterapi dan kebahagiaan. Seterusnya, filsafat dan agama. Al-Kindi berusaha memadukan antara agama dan filsafat. Menurutnya, filsafat adalah pengetahuan yang benar. Al-Quran yang membawa argumen-argumen yang lebih meyakinkan dan benar tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang dihasilkan filsafat. Kerana itu, mempelajari filsafat dan berfilsafat tidak dilarang. Bahkan, teologi adalah bahagian dari filsafat. Sedangkan, umat Islam diwajibkan mempelajari teologi. Seterusnya, peingkaran terhadap hasil-hasil filsafat kerana adanya hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menurut mereka telah mutlak digariskan dalam Al-Quran. Hal semacam ini menurut Al-Kindi tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak filsafat kerana hal itu dapat dilakukan ta'awil. Metafizik. Di dalam alam terdapat benda-benda yang ditangkap oleh panca indera. Benda-benda itu merupakan juziyah. Yang penting bagi filsafat, kata Al-Kindi, bukan juziyah yang tak terhingga banyaknya. Tetapi hakikat yang terdapat dalam juziyah iaitu kuliyah. Tiap-tiap benda mempunyai dua hakikat. Hakikat sebagai juzi dan ini disebut aniyah. Dan hakikat sebagai kuli dan ini disebut sebagai mahiyah. Iaitu hakikat yang bersifat universal dan bentuk jenis dan spesies. Keabadian.
Dalam hal membuktikan adanya Tuhan, Al-Kindi mengemukakan dalil empiris iaitu dalil baru alam, kedua dalil keagamaan dan kesatuan, ketiga dalil pengadilan alam. Terusnya jiwa. Jiwa adalah tunggal, tidak tersusun, tidak panjang dan lebar. Jiwa mempunyai erti penting, sempurna dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Allah. Pada jiwa manusia terdapat tiga daya. Daya bernafsu yang terdapat di perut. Daya marah terdapat di dada. Dan yang terakhir daya pemikiran, berputar di kepala. Akal. Menurut Al-Kindi, akal dibagi menjadi tiga macam. Akal yang bersifat berpotensi, akal yang keluar dari sifat potensi dan aktual. Dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas, sifat-sifat yang ketiga merupakan akal pertama, selamanya dalam aktualitas, merupakan spesies dan jenis, membuat akal potensi menjadi aktual berfikir. Tidak sama dengan akal potensi, tetapi lain daripadanya. Okey, moral. Okey. Kita bersambung dengan moral. Menurut Al-Kindi, filsafat harus memperdalam pengetahuan manusia tentang diri dan bahawa seorang filsuf wajib menempuh hidup susila. Hikmah sejati membawa serta pengetahuan serta pelaksanaan keutamaan. Kebijaksanaan tidak dicari untuk diri sendiri. Ini diperkatakan oleh Aristotle, melainkan untuk hidup bahagia daripada Stoa. Tabiat manusia baik, tetapi ia digoda oleh nafsu. Konflik itu dihapuskan oleh pengetahuan paradoks Socrates. Manusia harus menjauhkan diri dari keserakahan. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan manusia itu pada dasarnya terbahagi menjadi tiga bahagian. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan indera disebut pengetahuan inderawi. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan akal yang disebut sebagai pengetahuan rasional. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh langsung dari Tuhan disebut dengan pengetahuan isyraki atau illuminatif. Tidur dan mimpi. Tidur adalah membiarkan penggunaan jiwa untuk semua alat indera. Jika kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasa, tidak mencium, tidak meraba, tanpa sebab penyakit yang biasa dan kita dalam keadaan normal, maka kita disebut sedang tidur. Proses pemanfaatan fikiran oleh jiwa dan proses peniadaan pemanfaatan fikiran oleh indera. Al-Kindi mengembalikan perilaku mimpi kepada proses daya fantasi atau imajinasi, iaitu daya yang memahami bentuk-bentuk indrawi yang bebas dari materinya dan ia menjalankan fungsinya pada situasi tidur dan sedar secara bersama-sama. Psikoterapi. Al-Kindi mempunyai buku kecil tentang ubat duka yang berjudul Fi Al-Hilah, Ilidafi Al-Azhan, kiat melawan kesedihan. Ia mendefinisikan kesedihan sebagai gangguan fizikis, neurosis yang terjadi kerana kehilangan hal-hal yang dicintai dan yang diinginkan. Kedua, oleh kerana itu, orang yang menjadikan kecintaan dan keinginan bersifat indrawi, maka ia akan menjadi sasaran bagi gangguan kesedihan. Lalu, lantaran keinginan dan kecintaan yang bersifat indrawi mengalami kehancuran dan kemusnahan, maka orang yang bersedih kerananya. Sedangkan kecintaan dan keinginan dan yang bersifat rasional selalu abadi dan konsisten, serta tidak mengalami kehancuran dan kehilangan. Itu sebabnya orang yang ingin bahagian mencegah dirinya dari gangguan kesedihan, maka ia harus menjadikan kecintaan dan keinginan di dunia rasional, bukan pada dunia indrawi. Kebahagiaan. Kebahagiaan dalam pandangan Al-Kindi bukanlah
dengan mencapai keinginan dan kesukaan yang bersifat indrawi, duniawi dan artifisial. Tetapi kebahagiaan diperolah melalui pencapaian keinginan dan kesukaan yang bersifat rasional, baik dalam meneliti, memikirkan, membedahkan dan mengenal hakikat segala sesuatu. Kebahagiaan sejati bagi manusia ialah berupa kenikmatan yang bersifat ilhiyah dan ruhaniyah dan dicapai manusia jika dalam keadaan suci dari noda syahwat dan kenikmatan indrawi serta mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia memancarkan cahaya dan rahmatnya. Alhasil pada saat itu manusia merasakan kenikmatan abadi di atas segala kenikmatan indrawi yang dapat dicapai dari kehidupan hidup di duniawi. Sekian, terima kasih.